Bu Salsa adalah seorang ibu-ibu sosialita yang cukup kaya raya. Di sebuah tempat perawatan kecantikan, udah ya Bu, Bapak anterin sampai sini aja. Bapak itu mau langsung berangkat kerja ini ke kantor. Ya ampun Pak, kan Ibu udah bilang Bapak tuh harus temenin Ibu untuk perawatan. Biar sekalian nanti Ibu kenalin sama teman-teman baru Ibu. Udahlah Bu, nggak usah, mau buat apa dikenal-kenalin. Lagian Bapak tuh nggak bisa ngelibur hari ini. Ada rapat penting sama klien. Enak aja, ya nggak boleh gitu lah Pak. Bapak itu ya harus Ibu kenalin ke teman baru Ibu. Supaya Pak, teman baru Ibu tuh tahu kalau Ibu tuh punya suami yang kaya raya, yang adalah seorang pemilik perusahaan. Dan sekali-kali lah Pak, batalin itu rapatnya sama klien. Demi istri masa iya nggak bisa? Nggak bisa Bu, ini menyangkut kerjasama antar perusahaan. Nanti kalau sampai gagal, perusahaan Bapak nggak bisa dapat keuntungan. Dan kemungkinan terburuknya perusahaan Bapak itu bakal rugi. Halah, rugi paling cuma sedikit Pak. Pak, pas banget itu, teman Ibu baru datang. Bu Linda, kenalin Bu, ini suami saya. Suami saya ini loh Bu, yang sering saya ceritain. Oh alah, ini toh suami Ibu yang sering Ibu ceritain. Kenalin Pak, nama saya Bu Linda, teman barunya istri Bapak. Oh alah, iya Bu Linda, saya Pak Gilang, suaminya Bu Salsa. Iya ya Pak Gilang. Ya ampun, Bu Salsa ini beruntung banget sih punya suami kayak begini. Udahlah pemilik perusahaan, mau nemenin ke tempat perawatan lagi. Iya dong Bu Linda. Ayo Pak, temenin Ibu perawatan bareng Bu Linda. Tapi Bu, Tapi apa sih Pak? Bapak kan udah janji mau nemenin Ibu perawatan sekaligus nanti mau ngajak Ibu shopping-shopping. Duh, enak banget sih jadi Bu Salsa. Saya juga pengen deh punya suami kayak Bu Salsa. Makanya Bu, kalau nyari suami itu jangan asal-asalan. Jadinya kan sekarang Ibu punya suami yang gak layak. Gak kayak saya, punya suami pemilik perusahaan yang perhatian dan juga mau nemenin perawatan. Dan pastinya selalu ngasih uang bulanan yang banyak. Iya kan Pak? ya Bu, iya. Aduh, nanti aku tetap kekeh berangkat ke kantor. Ibu pasti ngamuk-ngamuk lah. Soalnya ini Bu itu sengaja banget mau pamer. Pada akhirnya Pak Gilang pun tidak pergi ke kantor dan menemani istrinya perawatan dan shopping-shopping. Saat di rumah, Makasih ya Pak, hari ini Bapak udah mau ngalah, mau nemenin Ibu perawatan dan juga shopping-shopping. Ibu seneng banget deh. ya Bu sama-sama. Ini yang terakhir ya. Besok-besok jangan maksa gitu lagi. Oke? Apalagi kalau ketika Bapak lagi ada rapat penting sama klien. Iya ya Pak, Ibu kan tadi maksa sekalian mau pamer Pak di depan teman baru Ibu. Sebenarnya Bapak juga udah notice kok kalau Ibu itu niatnya dari awal untuk pamer. Tapi sebaiknya dikurangin ya Bu, sifat pamer kayak begitu. Nggak baik soalnya. Nggak baik dari mananya sih Pak? Pak, itu kan ngebuat Ibu bahagia. Pak, itu telepon Bapak berdering tuh. Iya, duh ya ampun. Mana yang nelpon klien Bapak tadi yang rapat Bapak tunda lagi. Sebentar ya, Bapak angkat dulu teleponnya. Halo, selamat siang Pak Rudi. Ada perlu apa ya Pak? Tadi kan saya itu sudah beritahu lewat asisten saya kalau rapat hari ini itu ditunda sampai besok. Pak Gilang tuh jangan semena-mena ya. Enak banget tadi saya itu udah datang dan prepare lagi. Tiba-tiba asisten Bapak itu bilang kalau rapatnya itu ditunda sampai besok. Saya itu benar-benar minta maaf Pak Rudi. Saya itu tidak bermaksud untuk berbuat semena-mena. Tapi saya itu ada urusan sangat penting. Makanya itu nggak bisa melangsungkan rapat hari ini. Urusan penting yang Bapak maksud itu nemenin istri perawatan dan juga belanja ya? Loh, Pak Rudi kok bisa tahu? Ya bisa lah, mencari informasi kayak begitu mudah bagi saya. Jujur saya itu kecewa banget sama tindakan Bapak yang kayak begitu, tidak memprioritaskan pekerjaan. Bukannya begitu Pak, cuma saya itu tadi benar-benar dipaksa sama istri saya untuk nemenin. Kalau begitu Bapak seharusnya diskusikan dulu beberapa hari. Jangan pas waktu rapat Bapak tunda begitu saja. Sudahlah, saya itu benar-benar kecewa dan nggak minat lagi mau kerja sama perusahaan Bapak. Kita batalin aja ya. Pak, gak bisa langsung dibatalin gitu dong Pak Rudi. Duh, teleponnya langsung dimatiin lagi. Sejak pembatalan kerjasama dengan perusahaan Pak Rudi, perusahaan milik Pak Gilang mengalami kerugian yang sangat besar. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Loh, Bapak kok udah pulang sih jam segini? Bukannya biasanya lembur? Ya nih Bu, soalnya keadaan perusahaan benar-benar lagi kacau dan Bapak lagi gak bisa untuk menghandle perusahaan. Jadinya Bapak milih untuk pulang aja lah.
Ya ampun Pak, seharusnya ya Bapak tuh jangan pulang dulu lah. Handle sampai semuanya selesai. Oh iya, kenapa sih Bapak bulan ini ngasih uang bulanannya sedikit banget? Ibu kan pengen shopping-shopping yang puas Pak, kayak biasanya. Ya karena perusahaan kita itu lagi dalam masalah Bu, mengalami kerugian besar. Jadi ibu itu ngerti lah ya, kalau bapak cuma bisa ngasih uang bulanan sedikit dulu. Nggak bisa gitu lah Pak, apapun yang terjadi ya, ibu nggak peduli. Uang bulanan ibu harus seperti biasa. Ibu nih nggak ngertiin banget sih jadi orang. Bu, perusahaan bapak tuh dalam masalah dan terancam bangkrut. Ibu malah mikirin uang bulanan. Udah mikir-mikir, bapak itu mau nenangin pikiran dulu supaya bisa menyelesaikan masalah di perusahaan. Pak Gilang mencoba untuk memperbaiki permasalahan di perusahaannya. Namun pada akhirnya perusahaan pun akhirnya bangkrut. Ia dan istrinya pun jatuh miskin. Ya ampun Bu Salsa, udah lama banget kita nggak ketemu. Bu Salsa kok nggak pernah lagi sih ngajakin saya main? Bu Linda, iya nih Bu, maaf ya, soalnya saya lagi banyak urusan. Oh alah, jadi begitu. Tapi kok sekarang Bu Salsa udah nggak pakai perhiasan yang mewah-mewah? Mana penampilan Ibu jadi biasa aja. Ini Bu, saya lagi males aja untuk berpenampilan yang hedon dan mewah kayak biasa. Karena jujur, saya tuh agak bosen. Wah, emang beda ya kalau orang beneran kaya raya. Bisa bosen gitu berpenampilan hedon dan juga mewah. Ya begitulah Bu, soalnya kan selama ini saya tuh udah terbiasa berpenampilan yang hedon dan juga mewah. Jadi ya menurut saya wajar kalau bosen. Duh, jangan sampai Bu Linda tahu nih kalau sebenarnya keluargaku udah bangkrut gara-gara perusahaan Bapak kemarin bermasalah dan ngalamin kerugian besar. Bu Linda, kalau begitu saya pulang dulu ya. Tapi bentar-bentar, itu Bu Linda baru beli perhiasan lagi ya? Iya Bu, benar. Gimana menurut Bu Salsa? Bagus kan? Alhamdulillah Bu, suami saya tuh naik jabatan. Makanya deh, uang bulanan saya tuh nambah dan bisa beli perhiasan baru kayak begini. Sialan banget sih. Bisa-bisanya coba keluargaku bangkrut, sedangkan suaminya Bu Linda malah naik jabatan. Bu Salsa kok malah diem aja sih? Maaf Bu Linda, saya lagi kepikiran sesuatu yang lain. Menurut saya bagus kok. Saya jadi kepengen juga deh beli kayak begini. Besok lah, saya bakal minta uang bulanan tambahan sama suami saya supaya bisa ngebeli kayak gini tapi yang versi lebih mahal. Wah, yang versi kayak begini aja udah bagus banget dan mahal banget loh Bu. Ibu malah mau beli yang lebih mahal. Emang ya, Bu Salsa ini beruntung banget punya suami yang banyak uang. Ya, suami saya sekarang udah punya banyak uang juga sih, tapi sepertinya lebih banyak uang suami ibu deh. Hahaha, ya tentu aja dong Bu Linda, jangan diragukan lagi. Ya udah ya kalau gitu, saya permisi dulu. Sesampainya di rumah. Pak, Bapak. Ada apa toh Bu? Kok balik-balik manggilin bapak dengan nada marah kayak gitu? Pak, Ibu gak mau tahu ya, Bapak harus bangun perusahaan lagi. Harus bisa sukses dan bisa ngasilin uang banyak kayak dulu. Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kan kita tuh bener-bener bangkrut. Bapak juga punya tanggungan banyak utang. Bapak niatnya tuh mau nyari kerjaan aja dulu Bu. Terserah Bapak lah, pokoknya Bapak itu harus bisa menghasilkan uang lagi Pak. Karena Ibu tuh gak sanggup hidup bangkrut miskin kayak begini. Sabar ya Bu, insya Allah kalau kita itu berusaha lagi, kita itu bakal bisa bangkit dari keadaan yang terpuruk ini. Tapi Ibu gak kuat Pak, Ibu kepengen bisa cepet kaya raya lagi. Udahlah ya, mending sekarang Bapak tuh pinjemin uang ke bank atau kemana gitu untuk Ibu bisa beli perhiasan. Soalnya ya Pak, tadi Ibu tuh ngelihat perhiasan punyanya Bu Linda bagus banget, Ibu kepengen. Astagfirullahaladzim, Ibu yang bener aja lah Bu. Kita tuh lagi dalam keadaan terpuruk kayak gini loh. Kok bisa Ibu itu bilang malah nyuruh Bapak itu ngutang. Hutang perusahaan Bapak yang kemarin aja belum bisa Bapak lunasi. Jadi please lah Bu ya, jangan minta yang aneh-aneh dulu. Waalaikumsalam. Bapak nih nyebelin banget sih. Aku kan kepengen banget gitu beli perhiasan kayak punya Bu Linda. Apa aku ambil aja ya punyanya Bu Linda itu? Tapi gimana caranya? Oh iya, kenapa nggak pakai cara hipnotis ya? Dulu kan aku pernah sempat diajarin sama almarhum kakek. Hahaha. Ya ampun, kenapa nggak kepikiran dari awal sih? Tapi aku harus ngelatih skill hipnotisku dulu nih.
Soalnya kan udah lama banget aku nggak ngehipnotis orang sejak aku kecil pas diajarin sama kakek. Dari situ Bu Salsa terus melatih skill menghipnotisnya, hingga akhirnya ia memberanikan diri mencoba secara langsung pada Bu Linda. Wah, ada apa nih Bu Salsa? Udah lama banget loh Bu Salsa nggak ngajakin ketemu saya. Jangan-jangan Bu Salsa mau pamer perhiasan baru itu ya? Ya begitulah Bu, saya awalnya emang niat mau pamer, tapi perhiasan saya tuh belum selesai karena saya tuh ya Bu mesen perhiasan yang versi spesial, jadi limited edition gitu. Wih ya ampun, mantap banget Bu. Saya jadi ikutan gak sabar deh mau ngeliat perhiasan baru Ibu Salsa. Hahaha, Bu Linda bisa aja. Bu, coba deh perhatiin mata saya. Emang mata Ibu kenapa? Perhatiin aja Bu. Perhatiin terus, lebih dalam, fokus dan fokus. Nah, sekarang saya tanya, Ibu namanya siapa? Saya nggak tahu. Wih, mantap. Aku nggak nyangka deh, skill hipnotis mataku bisa langsung berhasil. Aku kira bakal gagal gitu sekali dua kali. Ternyata langsung jos berhasil. Kalau gitu langsung aku sikat aja deh ini. Semua perhiasan milik Bu Linda dan juga uang yang ada di dompetnya. Permisi ya Bu, ini perhiasan yang Ibu pakai itu punya saya. Dan ini uang yang ada di dompet Ibu itu juga punya saya. Iya Bu, kalau begitu ini silakan diambil. Oke Bu, terima kasih ya. Kalau begitu saya permisi dulu. Tak lama kemudian, Loh, ya ampun, aku di mana? Kok aku ada di tempat ini sih? Astagfirullahaladzim, aku nggak inget apa-apa. Loh, perhiasanku kemana? Dan dompetku kok isinya kosong? Semua uangku hilang. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama aku? Kenapa semua barang-barang berhargaku termasuk uang di dompetku hilang? Dan kenapa aku bisa di sini? Aku tadi ngobrol sama siapa? Terus apa yang terjadi? Ya ampun, sial banget sih. Bingung deh. di rumah Bu Salsa, Hahaha, gak nyangka deh aku bisa berhasil menghipnotis Bu Linda tadi. Tapi kayaknya sekarang efek hipnotisnya udah hilang gak sih? Soalnya kan efek hipnotisku itu cuma bertahan beberapa menit doang. Tapi jangan diragukan, efek hipnotisku itu benar-benar mantap. Setelah sadar, Bu Linda pasti gak ingat apa-apa tentang kejadian tadi. Jadi dia gak bakal ingat ataupun tahu kalau aku udah ngehipnotis dia. Seneng banget deh. Untung aja dulu aku diajarin skill menghipnotis sama almarhum kakek aku. Jadinya bisa aku manfaatin sekarang. Dengan begitu aku bisa ngambil perhiasan dan juga uang milik orang lain. Besok-besok aku mau nyoba di pasar Soalnya kan kalau di pasar tuh banyak ibu-ibu yang pamer perhiasan dan bawa banyak uang. dari situ Bu Salsa pun mulai mencoba menghipnotis para ibu-ibu yang ada di pasar dan mengambil semua barang-barang berharga mereka. Saat di pasar, Pak Tono, sudah dengar belum Pak? Kalau di pasar ini tuh banyak ibu-ibu yang terkena hipnotis. waduh, saya itu belum tahu Bu Rida. Emangnya siapa yang udah menghipnotis ibu-ibu yang ada di pasar? Nah itu dia Pak, saya juga kurang tahu siapa pelakunya. Tapi ya Pak, katanya pelakunya itu sengaja banget Pak menghipnotis orang-orang untuk bisa mengambil barang-barang berharga kayak emas, perhiasan dan juga uang. Ya ampun, ngeri banget. Tapi kok ya udah tahu berita kayak begitu, Bu Rida masih pakai perhiasan aja sih? Mana bawa uang juga banyak banget ke pasar. Bu Rida nggak takut apa jadi korban hipnotis selanjutnya? Kalau saya ini ya Pak aman banget, gak bakal tuh saya terkena hipnotis kayak begitu. Jangan disepelein Bu Rida, lebih baik kita antisipasi. Saya tuh bukannya nyepelein Pak, tapi saya tuh emang beneran orang yang gak bisa dihipnotis. Karena pikiran saya tuh jernih, apalagi hati saya juga bersih. Loh, emangnya hal kayak begitu bisa dijadikan tolak ukur antara bisa nggak bisanya hipnotis? Ya bisa lah Pak Tono. Udah ya kalau gitu, saya mau lanjut belanja di pedagang lain. Permisi Pak. Walah ya Bu Rida, saat di jalan, Duh ya ampun Bu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Maaf ya Bu, saya nggak sengaja. Soalnya mata saya kelilipan. Saya minta tolong dong Bu, liatin mata saya. Apakah ada debu atau sesuatu gitu yang nyangkut di mata saya? Duh ya ampun, udah nabrak, bikin ribet juga.
Yaudah sini, mana saya liatin. Enggak kok Bu, di mata ibu aman, tidak ada debu ataupun sesuatu yang nyangkut di mata. Masa sih Bu, tapi rasanya ganjel. Perhatiin lagi dong Bu secara seksama. Haduh, ribet banget sih. Yaudah, sini saya perhatiin secara seksama. Nah, sekarang coba sebutin siapa nama ibu. Waduh, saya nggak tahu siapa nama saya. Bagus kalau gitu. Dan ini perhiasannya saya ambil ya, karena sebenarnya ini punya saya Bu. Kalau gitu ini semua uangnya saya ambil juga ya Bu. Wah, mantep nih, udah aku ambil semuanya. Kalau gitu langsung gas pergi ah. Tak lama kemudian, Loh, astagfirullahaladzim, apa yang terjadi? Kok aku ada di sini? Dan perhiasan dan juga uangku di dompet kok ndak ada? Duh, aku nggak inget sama sekali lagi. Jangan-jangan aku udah kena hipnotis lagi. Gak mungkin, aku kan anti hipnotis. Siapapun tolong aku dong, perhiasan sama uangku hilang. Akhirnya sampai rumah juga. Aku simpen dulu ini perhiasan dan juga uang yang berhasil aku ambil tadi. Bu, ibu dari mana? Itu perhiasan dan uang punya siapa? Ampun Pak, bikin kaget aja sih. Ini loh Pak, ibu tuh habis dari rumah orang tua ibu. Dan ini perhiasan sama uangnya dikasih sama orang tua ibu. Yang bener, ibu gak lagi bohong kan? Ya bener lah, Bapak ini apa-apaan sih kok nanya dengan nada kayak begitu? Nggak jelas deh. Soalnya bapak itu heran banget. Beberapa minggu ini ibu sering banget bawa perhiasan dan juga uang yang banyak. Nggak tahu dari mana. Kalau emang itu semua dari orang tua ibu, masa iya tiap hari dikasih? Ya kalau emang tiap hari dikasih kenapa toh Pak? Orang tua ibu kan punya banyak tabungan perhiasan emas dan juga uang. Jadi ya nggak ada salahnya dong. Nah, bukannya pas itu ibu itu pernah cerita ya kalau orang tua ibu itu pelit banget sama ibu. Iya itu kan dulu Pak. Sekarang orang tua ibu tuh tahu keadaan ibu yang bangkrut dan juga jatuh miskin. Orang tua ibu tuh berubah jadi suka ngasih-ngasih. Tapi kok bapak itu rasanya nggak percaya ya Bu? Soalnya ibu itu kayak menyembunyikan sesuatu gitu. Menyembunyikan sesuatu apa sih Pak? Gak usah ngomongin aneh-aneh lah. Udah toh bapak tuh kerja yang benar supaya bisa langsung naik jabatan. Ya ampun Bu, bapak ini baru aja keterima jadi karyawan kantor biasa. Mana bisa langsung naik jabatan? Ya makanya bapak tuh kerja yang bener. Kalau nggak nabung atau apa kayak gitu, biar bisa bangun perusahaan dan sukses lagi. Seharusnya ya bapak tuh pikirin cara supaya kita bisa kaya raya lagi kayak dulu. Bukan malah nuduh ibu yang aneh-aneh. Bapak itu nggak nuduh Bu, bapak itu cuma penasaran aja dan pengen ibu itu terus terang. Nggak tahu minggir-minggir. Ibu capek mau istirahat. Duh, aku tuh jadi makin curiga sama kelakuan istriku ini. Duh ya ampun, jujur aku deg-degan banget tahu sama pertanyaan-pertanyaan bapak tadi. Kayaknya bapak udah mulai curiga deh. Tapi aku nggak boleh ketahuan ini. Kalau selama ini aku tuh udah ngehipnotis orang-orang untuk ngedapetin perhiasan dan juga uang. Bisa gawat kalau sampai bapak tahu. Pokoknya besok aku harus bisa menyembunyikan hal ini lebih rapi lagi. Aku juga harus main aman. Oh iya, aku mau lihat semua hasil hipnotisanku selama ini. Mana ditambah sama yang tadi, pasti makin banyak nih perhiasan dan uang yang selama ini udah aku ambil dan kumpulin. Tapi rasanya kurang puas. Aku pengen menumpuk lebih banyak lagi perhiasan dan juga uang hasil dari ngehipnotis. Kalau gitu besok aku bakal hipnotis ibu-ibu lagi di pasar. Keesokan harinya Salsa pun kembali menghipnotis ibu-ibu yang ada di pasar. Ayo Bu, tatap mata saya lebih dalam lagi. Tukang hipnotis. Bu, sadar Bu, ibu terkena hipnotis. Pak, nggak usah ngomong dan teriak ya. Saya tuh nggak ngehipnotis ibu-ibu ini. Karena saya itu buka jasa penyembuhan lewat mata. Mana ada penyembuhan lewat mata? Gak usah ngeles lagi deh. Saya itu sudah melihat secara langsung loh. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, tangkap wanita ini. Dia adalah orang yang sudah menghipnotis para ibu-ibu yang ada di pasar selama ini. Pak, jangan asal teriak ya. Duh, gawat nih. Mana para orang-orang yang di pasar berniat nangkep aku lagi. Lebih baik aku kabur Jangan kabur. Pak, lepas. Saya tuh bukan tukang penghipnotis. Lepas, Pak. Pada akhirnya Bu Salsa pun ditangkap oleh para orang-orang yang ada di pasar. Ia lalu kemudian dijebloskan ke dalam penjara.